Shalom, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang dapat bertemu kembali dalam persekutuan doa BTPN pada siang hari ini. Apakah saat ini rekan-rekan sedang dalam kesibukan pekerjaan? Mungkin kita sedang WFO atau WFH. Namun pada saat ini kita rindu bersekutu bersama karena kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan memuji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai hari ini. Karena kasih dan anugerahnya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita datang pada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi kita. Naikkan pujian ini sebagai syukur kita kepadanya. Kita ada karena kasih Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today.
Rekan-rekan yang kasih Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian ini, Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
Utuslah roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Allah, syukur dan terima kasih buat semua berkat rahmat, kasih karunia yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk semua masalah-masalah yang sudah kami selesaikan dalam kehidupan kami. Teruslah menjadi kekuatan bagi kami. Teruslah menjadi nafas bagi kehidupan kami yang selalu menyemangati kami setiap hari. Kuasailah pikiran, perasaan, tindakan, dan kata-kata kami. Biarlah hidup kami boleh bertopang pada kasih-Mu saja. Dalam nama Yesus. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, keluarga besar dari Bank BTPN dimanapun Anda berada, segenap pimpinan, dewan direksi, dan seluruh karyawan. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik. Kalau saya perhatikan di mall, konter-konternya Jenius makin lama makin ramai. Saya yakin pasti Jenius menjadi salah satu bank digital terdepan di Indonesia. Itu doa dan harapan saya. Silakan Anda jawab amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya yakin Jenius bisa menjadi seperti sekarang ini. Pasti ada pengorbanan, ada kerja keras luar biasa, ada kerja sama tim yang solid, dan juga ada yang namanya ide-ide kreatif. Tapi jangan lupa, pasti ada berkat Tuhan campur tangan di dalam segala usaha-usaha kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang berkata bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, harus kita syukuri. Romo Yosef, kalau kita bersyukur, kalau hidup kita serba lancar, gampang Romo. Kalau gaji kita makin lama makin naik, gampang Romo. Nggak dipotong-potong di masa pandemi. Wah, gampang banget untuk bersyukur Romo. Kalau karir kita makin lama makin jelas, jenjangnya makin kelihatan, gampang untuk bersyukur. Keluarga kita sehat-sehat, oke-oke. Mudahnya bersyukur kepada Tuhan. Kalau semuanya serba lancar, apalagi di zaman pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang gajinya dipotong, banyak orang menjadi stres, tidak bisa memikirkan masa depan. Tetapi kalau kita merasa hidup kita aman-aman saja, semuanya serba lancar, gampang, nggak usah disuruh, setiap orang pasti bisa bersyukur. How great thou art. Thank you Lord for everything that you have done for us. Gampang, pakai nyanyi juga bisa. Tetapi saudara-saudara, sebagaimana kita tahu, yang namanya kehidupan manusia kan enggak semulus pipinya Lucinta Luna, enggak semulus bedaknya Syahrini. Pasti ada lika-likunya, ada bolong-bolongnya, ada batu-batu sebesar gunung, ada batu-batu kerikil tapi sangat tajam untuk dilalui. Kadang-kadang kita salah jalan, kadang-kadang kita nyasar, kadang-kadang kita tidak tahu arahnya mau kemana. Tetapi saudara, kalau kita nyasar, tapi kita masih punya bekal, punya minuman, punya semangat juang, masih oke lah. Tapi di masa pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini, lama-lama kita lelah. Lama-lama kita kayak mobil kehabisan bensin. Kita kayaknya mau melangkah aja udah susah. Kita mau mikir bulan depan itu apakah kita masih bisa bekerja di BTPN. Itu aja udah syukur kepada Allah. Kalau masih bisa punya kerjaan yang jelas. Saudara-saudaraku, ketika hidup kita pun penuh tantangan, penuh problem, penuh dengan gejolak, sakit penyakit, saya yakin di antara kita selama masa pandemi ini ada yang mengalami kehilangan demi kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Bagaimana kita bisa bersyukur? Apakah kita masih punya energi untuk bersyukur kepada Tuhan? Apakah semua masalah-masalah ini berasal dari Tuhan?
Kalau berasal dari Tuhan, apakah aku harus bersyukur dan berterima kasih? Saudara-saudaraku yang terkasih, kabar gembiranya adalah dalam kitab suci ada begitu banyak tokoh-tokoh beriman yang luar biasa, yang kalau kita lihat hidupnya selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Kita bisa menyebut misalnya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Kita juga bisa melihat Musa, Yosua. Kita juga bisa melihat Raja Daud, Raja Salomo. Kita bisa melihat Hana. Demikian juga dalam Perjanjian Baru, kita bisa melihat tokoh-tokoh yang begitu hidupnya dipenuhi dengan rasa syukur. Padahal kita tahu hidup mereka juga nggak mulus-mulus banget. Hidup mereka juga nggak kayak jalan tol. Abraham, bayangin di masa tuanya baru janji Allah untuk memiliki seorang anak baru terpenuhi dalam diri Abraham. Musa misalnya, di padang gurun isinya berantem, konflik dengan orang-orang Israel yang kepala batu, yang gak bisa taat dan setia kepada Allah. Raja Daud, meskipun dia raja yang gilang gemilang, tetapi kita tahulah dia jatuh juga dalam dosa bersama Batsheba. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Nah, sekarang saudara-saudara, apa yang menjadi kunci rahasia bagi mereka-mereka ini? Kok bisa ya Romo ya? Hidup mereka penuh tantangan, hidup mereka juga punya problem sama seperti kita. Kok mereka hidupnya bisa penuh dengan syukur yang membuat mereka pada akhirnya keluar sebagai pemenang? Saudara-saudara, salah satu kunci yang kalau kita perhatikan di balik tokoh-tokoh ini, mereka ternyata punya sebuah energi yang namanya adalah ketaatan dan kesetiaan. Inilah yang menjadi kunci bagi mereka, meskipun hidup mereka berat, meskipun hidup mereka penuh tantangan, tapi yang membawa mereka keluar sebagai pemenang adalah ketaatan ini. Nah, dalam Perjanjian Baru ada satu tokoh yang ketaatannya, kesetiaannya luar biasa, tidak perlu dipertanyakan lagi. Tokoh inilah yang akhir-akhir ini membuat saya terkagum-kagum, luar biasa. Kebetulan tokoh ini namanya sama dengan nama saya. Kalau nama saya Yosef, berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yusuf atau Yashaf bahasa Ibraninya. Yusuf suami Maria yang kita temukan kisahnya dalam Matius bab 1. Mari kita bongkar satu persatu saudaraku. Satu hal yang membuat saya bertanya-tanya. Kalau di antara keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Injil Markus dipercaya oleh banyak ahli kitab suci sebagai Injil yang tertua. Sekitar tahun 60-70 Injil Markus sudah ditulis. Urutan yang kedua baru menurut usianya Injil Matius. Tetapi mengapa kitab suci kita menempatkan Injil Matius di urutan yang pertama? Ada begitu banyak jawaban yang membuat pikiran kita jadi terbuka. Yang pertama, di Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Di situ digambarkan silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lalu ditampilkan tokoh-tokoh, begitu banyak tokoh yang kita bisa baca kisahnya dalam Perjanjian Lama. Oh, dari sini baru menjadi jelas. Ternyata Injil Matius yang dibuka dengan sebuah kisah silsilah Yesus Kristus bisa menjadi sebuah jembatan luar biasa antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Injil Matius menjadi sebuah perantara, sebuah titik sambung antara umat Allah Perjanjian Lama yang kita sebut dengan umat Israel, umat pilihan Allah, dengan umat Allah yang baru, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus yang kita sebut dengan gereja. Itu yang pertama. Injil Matius mau menekankan bahwa yang namanya gereja, para pengikut Kristus, itu bukan sebuah kelompok yang tiba-tiba langsung ada.
bukan sebuah kelompok sempalan, tetapi gereja, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus adalah bagian dari umat Allah dalam perjanjian lama. Gereja juga ikut ambil bagian dalam janji yang dikatakan Allah kepada Abraham, diwarisi kepada gereja Kristus. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan dari Injil Matius, ternyata tokoh pertama yang diceritakan secara cukup lengkap dalam Injil Matius ternyata bukan Yohanes Pembaptis, bukan Petrus, bukan Yakobus, bukan Maria Magdalena, bukan Maria ibu Yesus, tetapi seorang tokoh yang bernama Yusuf. Hal itulah yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa ya Injil Matius mengangkat satu tokoh yang bernama Yusuf yang adalah garis keturunan dari Daud. Setelah kita pikir-pikir, saya menemukan sebuah jawaban yang luar biasa. Saudaraku, kalau umat Allah perjanjian lama, orang-orang Israel, mulai dari kitab Keluaran, terus sampai kitab Nabi-Nabi, terus sepanjang kisah dalam perjanjian lama, sebelum pembuangan, setelah kembali dari pembuangan, ternyata ada satu kelemahan yang dimiliki oleh umat perjanjian ini, yaitu mereka tidak sanggup untuk setia dan taat kepada Allah. Dengan mudahnya mereka beribadah kepada dewa-dewa bangsa lain. Dengan mudahnya mereka menduakan Allah. Dengan mudahnya mereka melupakan Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Nah, apakah umat Allah yang baru yang kita sebut dengan gereja ini akan mengulang kesalahan yang sama seperti umat Allah dalam perjanjian lama? Kalau gereja, umat Allah yang baru ini mengulang kembali ketidaksetiaan dan ketidaktaatannya pada Allah, jangan-jangan umat Allah yang baru ini lagi-lagi akan kehilangan haknya sebagai anak-anak Allah, seperti yang kita lihat dalam umat Allah Israel. Nah, untuk memulai sebuah kisah perjalanan tentang umat Allah ini, sebelum Yesus Kristus dilahirkan, sebelum Yesus memanggil para muridnya, sebelum Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat dan pengajaran-pengajarannya, sebelum Yesus menderita, wafat dan bangkit, ternyata Injil Matius menampilkan satu tokoh yang bisa menjadi teladan bagi gereja Kristus ini, yaitu Yusuf suami Maria. Laki-laki luar biasa, laki-laki dewasa yang punya kebijaksanaan luar biasa, yang punya hikmat yang berasal dari Allah, yang mau taat, bukan cuma taat di mulut, tetapi seluruh hidupnya diwarnai dengan ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Nah, kalau kita lihat Matius bab 1 ayat 18 sampai ayat 25, lalu juga Matius bab 2 ayat 1 sampai ayat 23, kita bisa melihat di situ kisah seorang Yusuf. Saya yakin kisah ini pasti Anda semua sudah hafal, sudah memahami, sudah mengerti bagaimana seorang Yusuf yang sudah ditunangkan dengan Maria, lalu Maria hamil oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, laki-laki mana yang mau bertanggung jawab, membesarkan, menerima, bahkan menikahi seorang perempuan yang hamil bukan oleh dirinya? Saudara-saudara, kenyataannya dalam tradisi Timur Tengah kuno, kenyataannya lebih pelik. Jadi begini, ketika terjadi pertunangan antara Maria dengan Yusuf, itu bukan cuma soal mereka berdua, ada keluarga yang dilibatkan. Keluarga Yusuf dengan keluarga Maria. Ada mahar yang dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Artinya ketika mahar di masa pertunangan itu, artinya secara tidak langsung
Maria sudah menjadi milik dari Yusuf. Maria sudah menjadi milik dari keluarganya Yusuf. Nah, sekarang ternyata Maria hamil, bukan oleh Yusuf. Di sini sebetulnya terjadi sebuah pergulatan dalam diri Yusuf. Di satu sisi dia seorang laki-laki, punya ego, punya kehormatan, punya nama baik. Kok bisa perempuan yang sudah menjadi tunangannya bisa hamil? Artinya dalam keadaan normal, perempuan yang hamil bukan oleh tunangannya, dia sudah merusak perjanjian. Dalam keadaan normal sebetulnya keluarganya Yusuf ini yang paling berhak menuntut keluarganya Maria. Bahkan dalam hal ekstrim, mengambil batu yang paling besar, melemparkannya kepada Maria. Tetapi Yusuf tahu Maria bukan tipe seperti itu. Dia percaya Maria ini bukan perempuan sembarangan. Maka Yusuf mencari win-win solution. Dia tidak menuntut Maria, tapi dia juga tidak tersiksa oleh egonya. Maka jalan keluar yang dia pilih adalah menceraikan Maria secara diam-diam. Artinya dia tidak menuntut, biarlah dia yang pergi. Biarlah masyarakat akan menyalahkan Yusuf ini sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Yang penting Marianya aman. Nah, ketika Yusuf mau mengambil keputusan itu, hadirlah malaikat dalam mimpinya yang mengajarkan Yusuf untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya. Lalu juga Yusuf diberi tanggung jawab tugas oleh malaikat untuk memberi nama kepada anak yang dikandung Maria dengan nama Yesus. Saudara-saudara, ini sangat penting. Dalam tradisi Timur Tengah kuno, kalau seorang laki-laki memberi nama, ingat kisah Adam memberi nama makhluk-makhluk, artinya dialah yang bertanggung jawab, dialah pemilik dari barang atau orang yang dia namai. Berarti dalam kacamata hukum, begitu Yusuf memberi nama kepada bayi yang dikandung oleh Maria dengan nama Yesus, artinya sejak saat itu Yesus menjadi anak yang sah dari Yusuf secara hukum. Nah, dari situ kita bisa melihat Yusuf laki-laki dewasa, punya kuasa, pemimpin kepala keluarga. Dia juga pemilik dari Maria, dari Yesus secara hukum ya. Tetapi kita lihat di Matius bab 1 dan Matius bab 2. Begitu Yusuf menerima kabar mimpi dari malaikat, ketika dia menjalankan tugasnya ini, misinya ini, Yusuf tidak menomorsatukan egonya sebagai kepala keluarga. Yusuf tidak tampil sebagai orang yang gila hormat, gila kuasa, meskipun dia bisa sebetulnya, dia berhak sebetulnya. Tetapi kisah Yusuf yang kita baca dalam Matius bab 1 dan Matius bab 2, dia tampil sebagai pelayan. Betul-betul dia melindungi Maria dan bayi Yesus. Betul-betul dia mengikuti apa yang menjadi arahan malaikat. Saudara-saudara, inilah mentalitas yang luar biasa yang ditampilkan oleh Yusuf suami Maria dalam Injil Matius. Kita semua, dari pimpinan, direktur, manajer, kepala cabang, office boy, atau karyawan biasa, siapapun kita, bagaimanapun kita, tetapi spiritualitas pelayan yang mau melayani, mau mengerti, mau taat dan tunduk, dan juga setia pada kehendak Allah. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, seringkali kita itu nggak bisa taat sama peraturan lalu lintas. Kita susah untuk taat kepada pasangan kita masing-masing. Kita susah taat pada peraturan-peraturan perusahaan misalnya. Saudara-saudara, apakah Anda tahu? Tidak mungkin kita bisa taat kepada Allah yang tidak kelihatan kalau terhadap hal-hal yang kelihatan saja kita susah taat. Jadi,
Melalui peraturan-peraturan yang ada, sebetulnya kita diajak untuk belajar, untuk taat pada Allah. Kita mulai taat pada hal-hal yang kecil, pada peraturan-peraturan, nyebrang jalan, lampu merah, lampu lalu lintas, jam kantor, masuk dan pulang, dan lain sebagainya. Kita coba taati peraturan itu demi hidup bersama, dalam kerjasama sebuah kelompok. Di situ sebetulnya kita sedang belajar untuk setia dan taat kepada Allah. Demikian juga saudara-saudaraku, dengan taat kepada Allah sebetulnya menjadi sumber dan obor bagi kita untuk mentaati aneka macam peraturan yang sedang kita hadapi. Itulah kunci dari orang beriman. Sebab kalau sama pasangan hidup, sama perusahaan, sama peraturan lalu lintas, kita cuma taat setia karena terpaksa, hidup kita pasti tidak akan bahagia. Tapi dari mana, Romo, saya bisa mentaati peraturan-peraturan yang susah, yang tidak berpihak pada saya, menaati pasangan-pasangan yang luar biasa keras kepala, pimpinan yang keras kepala juga? Masing-masing dari kita diajak untuk berproses dalam kehidupan, belajar untuk taat, belajar untuk setia pada Allah yang hadir juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, belajarlah untuk taat seperti Yusuf suami Maria, seperti Yesus. Ternyata bukan cuma Maria doang yang punya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ternyata Yusuf suaminya juga punya. Dan Yesus di Taman Getsemani, kalau kita lihat ketika dia berdoa, "Ya Bapa, Bu, kiranya cawan ini boleh berlalu daripadaku, tapi bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu." Ternyata keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria dan Yosef ternyata adalah keluarga yang memiliki semangat ketaatan pada Allah, yang membuat mereka bisa taat satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Andai kata pola ini kita terapkan dalam perusahaan kita, kita terapkan dalam keluarga kita, pasti ada sebuah keselamatan, ada sebuah berkat yang sudah berlimpah yang ada di hadapan kita. Itu saja saudara-saudara yang bisa saya tawarkan. Semoga renungan ini bermanfaat dan juga memberi inspirasi untuk Anda semua. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita berdoa dalam nama Yesus. Kita berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, segenap pimpinan, presiden, menteri, DPR, MPR, semua pembuat kebijaksanaan. Biarlah rahmat Allah boleh bekerja dalam diri mereka. Hikmat dan kebijaksanaan Allah juga mewarnai, melingkupi dan menjaga para pimpinan bangsa ini. Biarlah bangsa ini boleh melalui masa-masa sulitnya. Kita juga berdoa untuk kota kita tercinta, kota Jakarta. Semoga bisa belajar dari lika-likunya. Ada sebuah bela rasa kepada mereka yang kecil, miskin, dan tersingkir. Kita juga berdoa untuk semua rakyat Jakarta yang tinggal di Jakarta, mencari nafkah di Jakarta. Semoga dijauhi dari segala malapetaka, dari segala bencana alam. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh bekerja di kota ini, boleh intervensi dalam setiap perkara. Kita juga berdoa untuk COVID-19, semoga segera berakhir. Ya Tuhan, sudah begitu banyak penderitaan, sudah begitu banyak korban yang berjatuhan. Biarlah kami boleh belajar dari peristiwa COVID-19 ini, bahwa kami hanya boleh mengandalkan Engkau di balik semua yang bisa kami andalkan di dunia ini. Ya Bapa, Engkaulah penolong, Engkaulah pemersatu bagi kami. Tolonglah kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk perusahaan kami bekerja, Bank BTPN. Semoga selalu ada kasih. Perusahaan yang dibungkus oleh kuasa kasih Allah, di mana ada kasih, di mana ada sumber berkat, di mana ada keadilan dan kesetiaan, pimpinannya, segenap karyawan dan direksinya. Biarlah semuanya bisa bertumbuh,
menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi-pribadi yang berbelas kasih, pribadi-pribadi yang bisa menghargai setiap orang yang bekerja di dalamnya. Ya Bapa yang penuh kasih, jamahlah setiap pengurus Bank BTPN ini. Kiranya Engkau sendiri menyentuh hati mereka, bisa peduli dengan karyawan-karyawannya, dari yang besar maupun yang kecil, dimanapun mereka berada, menghargai setiap jerih payah karyawannya dengan balas jasa yang pantas. Jangan biarkan ada pemecatan demi pemecatan. Semoga perusahaan tempat kami bekerja ini semakin bertumbuh dalam kasih. Kau kembangkan berkat-berkat-Nya, Kau lindungi setiap orang yang bekerja di dalamnya, semakin berkembang dan penuh berkat. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di Bank BTPN ini, supaya mereka bisa menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi contoh bagi teman-temannya. Mereka boleh menjadi teladan nomor satu, di mana mereka bisa menerapkan ajaran-ajaran Tuhan dalam pekerjaan mereka. Kami percaya berkat-berkat-Mu juga boleh bekerja dalam diri mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini masih sakit, terpuruk, hancur. Biarlah Engkau sendiri yang memulihkan keadaan kami, seperti Engkau memulihkan keadaan orang-orang Israel di padang gurun, seperti Engkau memulihkan orang-orang sakit yang sangat membutuhkan bantuan-Mu. Ya Bapa, singkirkanlah semua sakit penyakit, COVID-19, kanker, tumor, stroke, dan semua penyakit lainnya. Tetapi penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit yang membuat kami melupakan Engkau. Ya Bapa yang kudus, kiranya dalam nama Yesus kami yang berdoa, berperkaralah dalam hidup kami ya Bapa. Jamahlah setiap orang, setiap hati yang saat ini berkumpul dalam nama-Mu. Kuasa Roh Kudus, kehangatan kasih boleh hadir di hati mereka masing-masing, membuat mereka tertawa akan masa depan, optimis dan penuh sukacita. Bapa yang kudus, karuniakanlah kesetiaan, ketaatan padamu sendiri di atas segala-galanya. Biarlah kasih, berkat karunia mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih telah bergabung dalam Persekutuan Doa Bank BTPN pada hari ini, Jumat 29 Oktober 2021. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat dimanapun berada. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Joseph Susanto yang telah menyampaikan firman dan juga memimpin ibadah pada siang hari ini. Semoga Romo Joseph Susanto senantiasa sehat dan juga dalam lindungan Tuhan Yesus. Dan semoga firman yang telah kita terima pada siang hari ini dapat terus bertumbuh dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan siang hari ini, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk memberikan persembahan melalui nomor rekening dan juga hashtag yang telah tertera pada layar laptop Anda, ataupun dapat Anda cek melalui kolom chat di aplikasi Microsoft Teams ini. Yuk, sama-sama kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum menutup ibadah kita pada siang hari ini, kami segenap pengurus PD Bank BTPN dan juga anggota PD Bank BTPN ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Kami berdoa untuk teman-teman semua agar senantiasa sehat, diberikan kebahagiaan, dan yang paling terpenting selalu dilindungi dan diberikan berkat yang berlimpah oleh Tuhan Yesus. PD BTPN berikutnya akan dilaksanakan pada 12 November 2021. Yuk, ajak teman, kerabat, dan juga rekan kerja Anda untuk bersama-sama kita dapat berkumpul dan memuliakan nama Tuhan. Akhir kata, sampai jumpa di PD BTPN berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.
Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menguatkan hati kita dan kita percaya Tuhan akan selalu menolong kita, bahkan memimpin kita sepanjang minggu ini. Mari kita naikkan pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menopangku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Oh, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Terpujilah namamu.